Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Chapter 214 Jujutsu Kaisen versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Akhirnya kita tahu seperti apa kekuatan mentah dari MC Itadori Uji. Seperti biasa, karena di pembahasan spoiler Abdikos sudah menjelaskan alur cerita chapter 214. Di video pembahasan ini, Abdikos hanya akan membahas detail menarik yang mungkin teman-teman lewatkan di chapter ini. Yuk langsung aja kita check it bro. Detail pertama, apakah Hana dan Angel akan mati? Kita tahu kalau status Hana dan Angel mirip seperti Yuji dan Sukuna. Namun bedanya, Hana dan Angel saling bekerja sama sehingga kekuatan Angel bisa menyatu di tubuh Hana. Kita tidak tahu siapa identitas asli dari Angel, namun melihat namanya yang Angel dan nama teknik kutukannya yaitu Jacob Slater plus efeknya yang membawa trompet, sedangkan Sukuna oleh Angel disebut The Fallen. Maka Angel di sini kemungkinan merujuk pada malaikat Raphael, yaitu salah satu dari 5 Archangel terkuat menurut kepercayaan Kristen. Sementara Sukuna sendiri adalah Azazel, malaikat yang diturunkan ke bumi. Raphael memang pernah diutus Tuhan untuk menghadapi Azazel, tapi lupakan dulu hal ini, kita fokus ke apakah Hana dan Angel akan mati. Jawabannya bisa saja karena penyatuan Angel dan Hana bersifat permanen. Maksudnya bagaimana? Kita tahu kalau Yuji pernah hampir mati saat melawan Fingerbearer, bahkan tangannya sempat terpotong. Namun Sukuna mengambil alih tubuh Yuji dan menyembuhkan tangan tersebut dengan teknik kutukan pembalik. Dengan kata lain, ada plus minus ketika seorang malaikat dan wadahnya tidak saling menyatu. Minusnya sang wadah tidak akan bisa menggunakan teknik kutukan si malaikat, plusnya si malaikat bisa mengontrol tubuh sang wadah. Nah, untuk kasus Angel, dia terlihat telah menyatu dengan Hana Kurusu. Banyak bukti yang melandasi hal ini, seperti Hanalah yang mengaktifkan teknik kutukan Angel, dan Angel tidak bisa berbuat apa-apa ketika Hana akan memeluk Megumi. Jadi keberadaan Angel seperti ditekan oleh Hana ketika keduanya mengalami penyatuan. Jadi kalau di chapter 214 ini Hana telah digigit Sukuna hingga tangannya putus, maka ada dua kemungkinan, yaitu Hana bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan teknik kutukan pembalik Angel, atau Hana tidak bisa mengakses teknik kutukan pembalik Angel karena Angel tidak punya, atau karena teknik kutukan pembalik Angel bukanlah bagian dari penyatuan. Jadi yang bisa diakses Hana dari Angel hanyalah teknik kutukan bawaan Angel. Untuk teknik jujutsu lain seperti mensummon Shikigami, teknik barir, dan teknik kutukan pembalik, Hana harus mempelajarinya sendiri, dan kemungkinan Hana tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi ada kemungkinan kalau Hana akan mati atau minimal sekarat. Kabar buruknya tentu sekarat Hana akan mempersulit misi pembebasan Gojo Satoru. Namun kabar baiknya, Hana tidak akan menjadi pengganti Nobara, sehingga ada kemungkinan Nobara akan kembali dalam waktu dekat. Detail kedua, raw power Yuji tanpa energi kutukan. Setelah Abdikos membaca full chapter 214, Abdikos mendapati fakta menarik bahwa pertarungan Yuji melawan Sukuna murni menggunakan kekuatan fisik alias tanpa embel-embel energi kutukan, di mana Abdikos tidak menemukan satupun efek penggunaan energi kutukan dari tubuh Yuji, baik saat Yuji dengan epic mendarat dan melompat dari gedung, saat Yuji mencekik Sukuna, saat Yuji menendang batu besar ke arah Sukuna, saat Yuji mencopot batang besi, menancapkannya ke batu lalu memukulkannya ke Sukuna, juga tanpa efek energi kutukan. Bahkan saat Yuji dengan epic balik memukul Sukuna, pukulannya juga tidak terlihat menggunakan energi kutukan. Dari sini sudah jelas kalau Yuji hanya menggunakan raw power dari kekuatan fisiknya. Detail ketiga, apakah raw power Yuji adalah batasan surgawi? Setelah melihat kenyataan di chapter 214 bahwa Yuji tidak bertarung menggunakan energi kutukan, entah itu karena belum atau karena energi kutukan tersebut memang tidak ada, maka kita bisa menyimpulkan kalau Yuji hanya bertarung menggunakan raw power kekuatan fisik. Kita tahu raw power kekuatan fisik terkuat dimiliki oleh seorang penyihir dengan batasan surgawi seperti Maki dan Toji. Yap, apakah Yuji juga mendapatkan kekuatan batasan surgawi? Jawabannya Abdikos tidak tahu. Namun di official fanbook, Gege Akutami pernah mengatakan kalau Kenjaku tidak pernah mempertimbangkan untuk mengambil alih tubuh Gojo dan Toji. Jawaban untuk Gojo memang mustahil karena dia tidak terkalahkan. Sementara untuk Toji sebenarnya tidak mustahil, tapi ada kemungkinan besar kalau batasan surgawi Toji dan teknik berpindah tubuh milik Kenjaku akan saling berbenturan alias saling mengalahkan satu sama lain. Jadi bisa saja Kenjaku malah balik dikuasai Toji layaknya cucu Ogami di insiden Shibuya.
Nah, dari pernyataan resmi GG Akutami di official fanbook ini, bisa jadi Kenjaku mencoba mereplika tubuh batasan surgawi Toji untuk anaknya Yuji, sehingga tanpa energi kutukan pun tubuh fisik Yuji hampir sekuat batasan surgawi. Kemungkinan Kenjaku menciptakan tubuh sekuat ini untuk memenjarakan Sukuna, meski Sukuna punya cara licik untuk berpindah ke tubuh Megumi. Pada akhirnya Sukuna bingung dengan peningkatan kekuatan Yuji yang tiba-tiba. Detail keempat, raw power Yuji adalah emosi negatif. Jika sebelumnya Abdikos berteori kalau raw power fisik Yuji adalah replika batasan surgawi, maka di sini Abdikos berteori kalau raw power Yuji adalah emosi negatif. Yap, sebelum Yuji menjadi wadah Sukuna, kita tidak pernah diperlihatkan emosi negatif Yuji kecuali saat dia masih SMP, di mana dia menghajar para berandalan dengan ekspresi negatif yang cukup mengerikan, seakan-akan kekuatan Yuji meningkat berkali-kali lipat dengan emosi negatifnya. Kita tahu kalau emosi negatif adalah sumber dari energi kutukan, tapi untuk kasus Yuji kemungkinan berbeda. Saat menjadi wadah Sukuna, emosi negatif Yuji memang akses untuk menggunakan energi kutukan Sukuna, tapi saat tidak menjadi wadah Sukuna, maka Yuji kembali ke setelan pabrik, yaitu emosi negatif Yuji adalah akses menuju raw power miliknya. Dan ya, di chapter 214 ini, Yuji benar-benar super marah pada Sukuna, entah kekuatan raw powernya meningkat berapa kali lipat. Detail kelima, Yuji di buff versus Sukuna di nerf. Kita tahu sendiri kalau inti chapter 214 ini menunjukkan ke kita kalau Yuji yang sedang di buff melawan Sukuna yang sedang di nerf. Yap, Yuji di buff dengan raw power yang bangkit dari tubuhnya, sementara Sukuna di nerf dengan Megumi yang sebelumnya hancur mental bisa kembali bangkit untuk mengambil alih tubuhnya. Meskipun Yuji di buff dan Sukuna di nerf, tapi Sukuna masih cukup kuat untuk melukai Yuji, bahkan mampu memotong telinganya. Detail keenam, nasib Sukuna. Ini adalah yang paling kita nantikan. Saat ini Sukuna seperti dihajar dari dua arah. Yuji menghajar Sukuna dari luar, sementara Megumi menghajar Sukuna dari dalam dengan menyerap semua output energi kutukan Sukuna hingga hampir habis. Yap, apakah dengan begini Sukuna akan kalah? Tentu saja tidak, karena sejak chapter 211 kita diberikan plot twist tidak terduga dari GG Akutami. Mulai dari plot twist kemunculan Yorozu di chapter 211, plot twist pengambil alihan tubuh Megumi di chapter 212, plot twist kekuatan dan kekalahan Angel di chapter 213, dan sekarang plot twist kebangkitan kekuatan raw power dari Yuji di chapter 214. Abdikos yakin di chapter 215 kita masih akan mendapatkan plot twist yang mungkin tidak kalah epic dengan chapter ini. Kira-kira plot twist seperti apa? Tebakan Abdikos adalah penyatuan Megumi dan Sukuna atau kedatangan Uraume dan Kenjaku. Yap, di video 7 alasan kenapa tubuh Megumi lebih cocok untuk wadah Sukuna daripada Yuji, Abdikos berteori salah satu alasannya adalah karena Megumi bisa tetap menjadi jahat meski tanpa Sukuna. Karena di akhir chapter 214 ini kita melihat perlawanan Megumi dari dalam diri Sukuna, maka ada kemungkinan di chapter berikutnya kita akan melihat plot twist di mana Megumi menyatukan tubuhnya sendiri dengan Sukuna. Artinya Megumi menjadi versi sempurna dari Hana dan Angel, yaitu Megumi menguasai kekuatan Sukuna tapi tetap menjadi jahat bersama Sukuna. Yap, kenapa Megumi butuh menyatukan dirinya dengan Sukuna? Jawabannya adalah untuk menghajar Yorozu yang saat ini memakai tubuh kakaknya, yaitu Sumiki Fushiguro. Kita tahu sendiri kalau Megumi punya ideologi membenci penjahat dan jijik pada orang baik yang memaafkan para penjahat tersebut. Disinilah Megumi akan menjadi yang sesuai perkataan Regi, yaitu badut alias menjadi penjahat sesuai yang dia benci, lalu melaksanakan ideologinya untuk menghajar Yorozu dengan kekuatan Sukuna. Yuji mungkin akan mencoba menghentikan Megumi, tapi Megumi akan menolak dan memilih bertindak sendiri dengan kekuatan Sukuna. Abdikos yakin Sukuna juga menyukai ide ini karena akan menuntun ke plot twist berikutnya, yaitu plot twist yang memungkinkan Yorozu akan terbunuh bersama Sumiki, yang akhirnya membuat Megumi menjadi jahat secara permanen, sehingga Sukuna Megumi bisa kembali ke jalur awal sebagai main villain di Jujutsu Kaisen. Yap, kira-kira plot twist seperti apa yang teman-teman inginkan agar Sukuna kembali ke jalur utama sebagai main villain di Jujutsu Kaisen yang menyebarkan teror kutukan dan bencana? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Otakos, dan jangan lupa share video ini. Sabiko salam Mi.